Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu grafemik yang meliputi grafem, fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian grafemik. Grafem atau grafemik adalah satuan terkecil dalam satuan sistem aksara yang melambangkan suatu fonem sebagai pembeda makna. Contohnya seperti huruf, angka, tanda baca, beserta simbol dari sistem penulisan lain. Adapun pengertian grafem menurut Haier yaitu grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata atau morfem, tergantung dari sistem aksara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu grafem fonem bahasa Indonesia. Perlu kiranya kita ketahui dan perhatikan perbedaan fonem dan grafem. Kalau kita berbicara tentang fonem, kita berbicara bunyi. Kalau kita berbicara tentang grafem, lebih mengarah kepada huruf. Memang benar bahwa seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka jika dibedah dalam grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diujarkan acuan bendanya. Contohnya pada perkataan ladang, mempunyai 6 grafem, dan dari segi bunyinya perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan eng. Karena grafem hanya memiliki satu fonem yaitu eng saja atau ng. Selanjutnya yaitu fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, B dan B merupakan fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contohnya pada kata pola. Kata pola ini jika disandingkan dengan kata bola yang menjadi pembeda yaitu B dan B. Akan tetapi pola dan bola ini memiliki makna yang berbeda. Begitupun dengan kata parang dan barang. Kedua kata tersebut hampir sama, tetapi dibedakan dengan fonem P dan B. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Begitupun dengan kata beras dan peras. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal bila berada pada awal kata atau suku kata. Fonem dilafalkan secara lepas, misalnya pada kata pola. Fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi tersebut, misalnya pada kata sedap. Selanjutnya yaitu alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau alofon P yang lepas kita tanda dengan P, sedangkan P yang tidak lepas kita tanda dengan P yang ada tanda kutipnya di atas. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan P yang ada tanda kutipnya di atas. P yang ada tanda kutipnya di atas dibaca ep. Selanjutnya yaitu ejaan. Ejaan menurut Haier 2002, ejaan pada hakikatnya konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakaian suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacaannya. Ejaan berbeda dengan mengeja.
Mengeja merupakan kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata, sedangkan ejaan mengatur cara penulisan bahasa secara keseluruhan. Aturan dalam ejaan ini harus dipatuhi agar terdapat keteraturan dan keseragaman bentuk, khususnya dalam bahasa tulis. Adapun fungsi ejaan menurut Winarto 2016. Yang pertama yaitu landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat yaitu membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai materi grafemik yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Saya atas nama Rizka pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.